Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya Anggun Oktar. Ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dari Ketua Komisi 2 DPR RI yang mengapresiasi kesiapan pengamanan di Kabupaten Batubara untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai bagi masyarakat, dan juga diharapkan seluruh pihak bekerja sama mensukseskan pemilu serentak 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengapresiasi kesiapan pengamanan di Kabupaten Batubara untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai bagi masyarakat. Doli menilai seluruh perangkat persiapan pemilu di Kabupaten Batubara sudah cukup baik untuk melaksanakan pemilu serentak 2024. Ia juga mengatakan hampir tidak ada kendala teknis yang dihadapi penyelenggara pemilu, sehingga diharapkan pemilu serentak tahun ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kita sudah sama-sama mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Pejabat Bupati Batubara, kemudian Bapak dari Kapolres, kemudian Pak Dandim, ada Pak Kajari dari KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, lengkap, hari ini lengkap. Jadi artinya kehadiran yang lengkap ini saja sudah menunjukkan bahwa memang seluruh perangkat persiapan pemilu di Kabupaten Batubara ini sudah cukup siap, dan tadi apalagi kita sudah sama-sama mendengarkan laporannya, semuanya aman, terkendali. Terus kemudian soal logistik tinggal beberapa persen kecil lagi lah. Sementara itu, penjabat Bupati Batubara Nizamul menilai kehadiran Komisi 2 DPR RI memberikan spirit dan motivasi bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Batubara. Ia berharap seluruh pihak bekerja sama mensukseskan pemilu serentak 2024 agar berjalan dengan damai dan lancar. Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana UMKM merupakan modal dalam membangun ekonomi kerakyatan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan DPR RI berharap pemerintah terus memberikan dukungan agar pelaku UMKM bisa terus mengembangkan bisnisnya. Komisi 11 DPR RI menilai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan modal pembangunan dan tulang punggung perekonomian Indonesia. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tangerang, Banten, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengatakan, Komisi 11 DPR RI berkomitmen mendorong kemajuan UMKM hingga ke skala global. Namun Anis mengingatkan masih banyak UMKM yang memerlukan perhatian serius, terutama pelaku UMKM ultramikro yang umumnya berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR. Jadi UMKM tetap membutuhkan negara dan juga masyarakat untuk bisa sama-sama membantu meningkatkan. Karena kita tahu UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, di mana UMKM menyumbang lebih dari 60% ekonomi Indonesia. Jadi maju terus UMKM kita, sehingga UMKM kita bisa maju dan berdaya saing secara global. Anggota Komisi 11 DPR RI Marinus Gea menilai, UMKM merupakan modal dalam membangun ekonomi kerakyatan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ia berharap pemerintah terus memberikan dukungan agar pelaku UMKM bisa terus mengembangkan bisnisnya. Pasti kita support melalui Bank BNI, ya anggarannya pasti kita support juga melalui DPR RI ya, sehingga program-program ini terus berlanjut ya, tidak boleh berhenti. Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyoroti fenomena keberpihakan ASN di beberapa daerah dalam kontestasi pemilu 2024. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Ini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Bawaslu menemukan 33 pelanggaran netralitas dari beberapa provinsi di seluruh Indonesia jelang pemilu 2024. Komisi 2 DPR RI mendesak Bawaslu konsisten dan tegas menekankan aturan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Jelang pemungutan suara pemilu 2024, Bawaslu RI menemukan 33 pelanggaran netralitas dari beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Anggota Komisi 2 DPR RI mendesak Bawaslu konsisten dan tegas menegakkan aturan terkait netralitas ASN agar tidak menimbulkan kegaduhan. Reska Oktoberia menyoroti fenomena keberpihakan ASN di beberapa daerah dalam kontestasi pemilu 2024. Keterlibatan ASN dalam politik praktis harus diantisipasi secara optimal dan diproses secara serius oleh Bawaslu selaku pengawas penyelenggaraan pemilu dan berhak melakukan penindakan demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Kita minta pada pihak penyelenggara pemilu, yaitu khususnya Bawaslu, beserta dengan jajaran Gakumdu dan juga pihak terkait di dalam penanganan pidana pemilu, itu betul-betul menindak dan memproses semua ini dengan sesuai aturan, supaya betul-betul masyarakat kita yakin dan masyarakat kita jadi percaya. Senada dengan itu, Aminur Rahman juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu karena ASN merupakan pelayan publik dan harus dijaga baik. Komitmen bersama para ASN menjaga netralitas dengan tidak terlibat politik praktis harus ditunjukkan. Meskipun dia punya hak politik, tapi tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis. Karena ini akan berdampak kepada fungsi-fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat akan menilai ketika dia punya keperpihakan pada satu kepentingan politik tertentu, maka rakyat akan melihat sisi-sisi negatifnya, tidak memberikan kemanfaatan. Dari Sumatera Barat, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, peran BPR dan juga BPR Syariah diperluas dan salah satunya menopang pembiayaan UMKM. BPR perlu diberi perhatian khusus untuk mengembangkan sistem informasi dan teknologinya sendiri. Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, peran Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan BPR Syariah diperluas, salah satunya menopang pembiayaan UMKM. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong seluruh stakeholder di sektor keuangan memberi dukungan dan perhatian terhadap BPR dan BPR Syariah supaya semakin berkembang dan diminati masyarakat serta menggeser dominasi pinjaman online. Indah Kurnia mengatakan BPR perlu diberi perhatian khusus karena masih memiliki keterbatasan baik dari segi modal maupun SDM untuk mengembangkan sistem informasi dan teknologinya sendiri. BPR harus mampu menjadi ujung tombak perbankan yang langsung menyentuh masyarakat ekonomi rendah. Pasalnya, masyarakat kalangan menengah ke bawah cenderung tidak suka memanfaatkan perbankan umum karena prosedur yang dinilai berbelit dan akses yang jauh. Kalau dulu rentenir, kemudian bank-bank pasar yang ada sangat lekat dengan para pelaku usaha, khususnya yang di pasar, yang di sektor real, yang di ultramikro, ya sekarang kan ada istilah ultramikro, mikro dan seterusnya. Itu harapan kami adalah BPR, baik OJK, LPS maupun Bank Indonesia memberikan pengawasan dan pendampingan secara khusus serta kesempatan kepada BPR untuk berkembang, khususnya BPR memang yang sehat. Untuk diketahui, LPS sedang mengembangkan sistem informasi dan teknologi
untuk membantu dan mengawasi BPR, LPS menggelontorkan sekitar 200 miliar rupiah yang rencananya diuji cobakan pada awal 2025 dengan menggandeng 100 BPR. Dari Banten, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kerjasama Institut Teknologi Bandung dengan aplikasi pinjaman online Dana Cita sebagai skema pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa mendapat kritik dari DPR RI. Meski sudah diprotes, mahasiswa ITB tetap melanjutkan kerjasama dengan aplikasi pinjol Dana Cita. Beberapa waktu lalu, ramai diperbincangkan di media sosial terkait kerjasama Institut Teknologi Bandung dengan aplikasi pinjaman online Dana Cita sebagai skema pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa. Menanggapi itu, anggota Komisi 10 DPR RI meminta segala kebijakan yang mengarah pada liberalisasi pendidikan nasional harus dihentikan. Nur Roji mengkritik kebijakan ITB yang bekerja sama dengan pinjol sebagai pilihan mahasiswa mencicil pembayaran uang kuliah. Kebijakan itu akan semakin membebani mahasiswa mengingat tingginya bunga pinjaman online Dana Cita. Setiap mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya PTN, seharusnya mendapatkan bantuan dari negara untuk mendapatkan hak dan fasilitas pendidikan. Mas Nugiri kan tanggung jawab pemerintah. Ya walaupun PTNBH ya itulah kita nih udah pendidikan udah mengarah ke liberalisasi. Jadi jangan didagangin atau dipaksakan orang membayar untuk pintar gitu. Kita sedang berjuang bagaimana pendidikan gratis. Nah sekarang kampus-kampus yang berstatus PTNBH ini yang katanya mandiri malah mencari uang dari mahasiswa. Itu artinya sama dengan kalau lu nggak bayar ya lu nggak bisa sekolah gitu. Meski sudah diprotes mahasiswa, ITB tetap melanjutkan kerjasama dengan aplikasi pinjol Dana Cita. Bahkan, ITB membuka luas peluang kerjasama dengan aplikasi fintech lainnya. Pihak ITB mengaku opsi peminjaman untuk mencicil UKT melalui pinjol tidak diwajibkan kepada mahasiswa. Oki dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, rasio pendidikan Indonesia ternyata masih menempati posisi di bawah negara tetangga yaitu Vietnam dan juga Malaysia. Hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi. Lantas bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kemajuan sebuah bangsa yang tidak diiringi dengan perbaikan kualitas pendidikan masyarakat hanya akan menjadikan sebuah retorika belaka. Dan pemirsa, saatnya pemerintah berbenah agar pendidikan dalam negeri memiliki arah pembangunan yang jelas, bukan sekedar skema anggaran. Sekitar 20 triliun setiap tahun yang digelontorkan untuk beasiswa LPDP tentunya harus memiliki dampak dan kontribusi bagi negeri ini. Lalu langkah apa yang diusulkan DPR kepada pemerintah terkait peta jalan pendidikan? Tim redaksi TVR Parlemen telah menghimpunnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Rasio pendidikan tinggi di Indonesia terhitung masih rendah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, hanya 10% penduduk Indonesia yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi
alias sekitar 28 juta orang yang mengenyam pendidikan hingga ke bangku kuliah. Namun hitungan itu belum spesifik mengukur jumlah penduduk yang berkuliah hingga ke jenjang S2 dan S3. Padahal pendidikan tinggi S2 dan S3 merupakan poin penting sebagai barometer kemajuan bangsa. Setidaknya itulah yang diungkapkan Presiden Joko Widodo pada 15 Januari lalu. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jauh sekali. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih berpendapat semestinya pemerintah tidak melulu menangani persoalan pendidikan dengan skema anggaran saja, tetapi harus dibuat rencana kerja atau roadmap yang berjangka. Tujuannya agar pendidikan dalam negeri memiliki arah pembangunan yang jelas. Ini mestinya juga sejak lama. Komisi 10 sungguhnya ketika menteri ini diangkat, dilantik, lantas kita minta desain besar atau grand design dari pendidikan itu ke depan mau apa? Mau ke vokasi kah? Atau ke akademik? Atau ke profesi? Peringatan dari Pak Presiden ini harus ditanggapi secara serius dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama pendidikan tinggi. Situasi ini menandakan Indonesia belum lepas dari permasalahan pendidikan. Pada tahun 2024, Kemendikbud Ristek memiliki pagu anggaran mencapai lebih dari 90 triliun rupiah. Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus meminta pemerintah untuk memaksimalkan anggaran itu untuk membuat program kerja berkelanjutan termasuk mengakomodir kebutuhan riset. Kalau kita bicara pendidikan, mulai dari PAUD sampai S3, itu pemerintah harus punya roadmap yang jelas. Pemerintah harus punya rencana strategis yang jelas, termasuk kepastian terhadap anggaran. Sekarang kan Kementerian Pendidikan Nasional itu sudah dibekali dengan 90 triliun lebih. Ya. Seharusnya itu benar-benar bisa memastikan bahwa anggaran di pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya ada pembiayaan riset, itu benar-benar bisa diafirmasi. Banyaknya lulusan sarjana dengan gelar S2 dan S3 akan percuma jika hanya sekedar jumlah yang tidak terkelola. Oleh karenanya, dorongan pembuatan peta jalan berulang kali disampaikan kepada pemerintah, utamanya tata kelola bagi mereka yang mengecap pendidikan melalui jalur beasiswa. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin memandang pemerintah harus mampu mengelola jaringan alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, mengingat pemerintah telah menghabiskan dana 20 triliun setiap tahunnya untuk membiayai beasiswa. Kita harapkan di sini adalah dengan semakin banyaknya alumni LPDP akan lebih rapih juga pengelolaan alumninya, dan tentunya kita bisa memastikan bahwa orang-orang ini bisa berkontribusi lagi kepada pembangunan Indonesia. Apalagi kalau kita mau menuju Indonesia Maju 2045, bidang riset dan teknologi ini menjadi salah satu fokus kita, pengembangan sumber daya manusia. Jadi harapannya tentu Kementerian Keuangan dan LPDP bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kita di Komisi 11 ini. Program beasiswa sejatinya memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi calon mahasiswa berprestasi atau dengan kemampuan ekonomi terbatas. Namun, di saat yang sama, pemerintah juga perlu mengarahkan lulusan beasiswa agar dapat berkontribusi pada kemajuan negara. Semua itu bisa terwujud jika pemerintah memiliki peta jalan yang jelas dengan mengembangkan pendidikan di Indonesia.
Yang guna juga pemirsa, seperti yang diketahui bahwa Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan taman yang menyajikan keanekaragaman kebudayaan dan juga alam Nusantara. Taman Mini Indonesia ini dilengkapi dengan anjungan daerah dengan arsitektur tradisional, pertunjukan kesenian hingga berbagai macam wahana rekreasi. Dan seperti apa dan bagaimana Taman Mini Indonesia Indah? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Selain menyajikan keberagaman budaya Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah juga terus memiliki Taman Burung Jaga Satwa Nusantara. Dan Taman Burung dengan 218 spesies yang berisikan sejumlah koleksi burung endemik mengagumkan, turut melengkapi keelokannya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan seputar budaya Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kalau mau bermain dan berlibur tapi sambil mengenal lebih dalam budaya Indonesia, kira-kira kita bisa mengunjungi tempat apa ya? Ya, tentu saja Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Di TMII, kita dapat melihat rangkuman kebudayaan Indonesia dari seluruh provinsi dalam bentuk miniatur Kepulauan Nusantara. Lengkap dengan anjungan daerah yang dilengkapi bangunan dan arsitektur tradisional. Ada pertunjukan kesenian daerah juga, dan berbagai macam wahana untuk rekreasi serta edukasi bagi pengunjung. Ada anjungan Sumatera Barat yang menarik perhatian nih pemirsa. Di sini kita bisa melihat rumah gadang dengan model rumah gadang 9, ruang 4 deret. Atapnya terbuat dari ijuk dengan bentuk seperti tanduk kerbau. Jumlah atap yang runcing atau disebut si sondok langit ini selalu berjumlah ganjil dari 3 sampai 11. Di ruang atas bangunan rumah gadang, pengunjung diperkenalkan busana adat, pelaminan pengantin Padang Pariaman, kain songket silungkang, dan seperangkat musik talempong. Pengunjung juga akan diperlihatkan bangunan balairung sebagai tempat bermusyawarah, serta rangkiang atau lumbung padi yang terletak di depan rumah gadang yang disebut si bayau-bayau. Wah, kalau disajikan dengan menarik gini, jadi semakin semangat mengenal budaya Indonesia nih. Nah, ada lagi nih, Anjungan Papua yang juga menarik banyak minat wisatawan. Di Anjungan ini terdapat replika rumah Kariwari dari suku Tobati Enggros. Juga ada rumah Honai dari suku Dani. Di dalam rumah Kariwari, pengunjung bisa menikmati aneka kerajinan dan pernak-pernik khas Papua. Ada berbagai bentuk patung asmat, panah beracun, perahu semang, dan kerang sebagai mata uang. Bahkan ada kostum perang, kostum upacara kepala suku, koteka, dan patung upacara tradisional prosesi pembuatan tato. Wah, rasa-rasanya seperti berkunjung langsung ke tanah Papua ya pemirsa. Tidak hanya beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di Taman Mini Indonesia Indah.
TMII juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Taman burung dengan 218 spesies burung tersebut memiliki sejumlah koleksi burung endemik yang mengagumkan, seperti burung elang Jawa, burung merak hijau, dan burung undan kacamata. Di lokasi ini, pengunjung akan bertemu dengan 2 kubah yang masing-masing berisi spesies burung berdasarkan wilayah asal, yakni Weles dan Sahul untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Timur, dan Sunda Besar untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Barat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat memanfaatkan area TMII untuk berolahraga seperti jogging dan bersepeda loh. Karena TMII kini memiliki konsep ramah lingkungan dan menyediakan banyak area terbuka hijau serta bebas asap kendaraan bermotor sehingga sangat nyaman untuk berolahraga. Ayo pemirsa TVR Parlemen, ajak teman dan keluargamu untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Karena dengan mengunjungi TMII, kita dapat berkreasi sambil menambah ilmu dan wawasan keluhuran budaya bangsa Indonesia yang beragam. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 5 Februari 2024. Di antaranya rapat Komisi 2 DPR RI terkait dengan peraturan Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini, dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.